Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza Lanita dengan NIM 20231013, Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B, mata kuliah Kapitas Rekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Yuneti MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Bahaya Kecanduan Kopi bagi Kalangan Remaja. Latar belakang. Kopi adalah salah satu minuman yang paling digemari oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan kopi termasuk minuman yang memiliki cita rasa yang khas dan juga didorong oleh faktor tradisi, sejarah, sosial, serta kepentingan ekonomi sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat di dunia. Cita rasa yang khas pada minuman kopi ini berasal dari biji kopi pilihan yang sudah diproses menjadi bentuk bubuk. Kemudian, kopi disajikan dengan cara diseduh. Nah, inilah yang menimbulkan aroma yang unik, khas, dan tentunya berbeda dengan minuman lainnya. Nah, kopi mengandung zat adiktif yang termaksud dalam kelompok zat adiktif bukan narkotika dan psikotropik. Zat adiktif yang terkandung dalam kopi berupa kafein yang membuat peminumnya mengalami ketergantungan. Kafein tersebut dapat menstimulasi sistem saraf pusat sehingga mendorong kerja saraf yang dapat menimbulkan efek pada semangat kerja menjadi bertambah, lebih cepat dalam berpikir, berkonsentrasi, serta mengurangi kelelahan mental. Nah, hal ini juga sesuai dengan pendapat seseorang ahli yang menyatakan bahwa ketika sehabis meminum kopi, individu biasanya bisa merasakan kesegaran pada psikisnya. Oleh karena itu, kafein ini dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh seseorang jika masih dikonsumsi dalam batas yang sewajarnya, yakni tidak melebihi 100 mg per hari. Namun, jika mengkonsumsi kopi secara berlebihan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan, terutama pada remaja. Jika remaja terlalu banyak meminum kopi, efek samping yang bisa terasa adalah insomnia, sakit kepala, mudah tersinggung, hingga jantung berdebar-debar. Oleh karenanya, remaja tidak boleh mengkonsumsi kopi dalam dosis besar. Selanjutnya, pembahasan. Dalam makalah ini, saya membahas beberapa materi, yaitu pertama ada kandungan kopi, kedua manfaat kopi, ketiga bahaya kecanduan kopi bagi kalangan remaja, keempat kasus remaja kecanduan kopi, 5 cara mengatasi kecanduan kopi bagi kalangan remaja, 6 strategi pembelajaran dalam menyampaikan materi bahaya kecanduan kopi bagi kalangan remaja. Yang pertama, kandungan kopi. Nah, di dalam secangkir kopi terdapat beberapa zat yang ada di dalamnya. Yang pertama ada kafein. Kafein merupakan zat utama yang ada di dalam kopi. Kafein termasuk ke dalam zat adiktif yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua ada air, H2O. Air adalah zat penting dalam kopi yang berfungsi melurutkan minyak dan rasa yang ada di dalam biji kopi. Idealnya takaran yang baik dalam secangkir kopi yaitu 98,67% air dan 1,25% bubuk kopi yang mudah larut. Yang ketiga ada 2-ethylphenol. Zat ini menghasilkan aroma pada kopi. Biasanya sangat terasa di mulut setelah meminum kopi. Lalu yang keempat ada zat quinic acid. Quinic acid ini merupakan zat yang memberi rasa asam pada kopi. Kadar keasaman setiap kopi berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Yang kelima ada dimethyl disulfida. Kadar zat ini lebih banyak terkandung di dalam biji kopi yang masih mentah, maksudnya yang belum dipanggang. Keenam ada acetylmethylcarbinol, yaitu zat ini memberikan rasa gurih di dalam biji kopi. Jadi, jangan heran ketika meminum kopi merasa sedikit gurih di dalamnya. Yang ketujuh ada zat trigonilin. Nah, meski cenderung berasa pahit, dalam kopi ada rasa manis. Zat inilah yang membuat secangkir kopi menjadi lebih terasa manis. Nah, yang terakhir ada kandungan yang ke-8, kandungan 3,5 decafeoylquinic. Nah, zat ini berperan sebagai antioksidan. Jadi, mengonsumsi kopi dapat memberikan manfaat melindungi tubuh dari radikal bebas. Tapi ingat, porsinya tetap harus diperhatikan.
Nah, selanjutnya yang kedua, manfaat kopi. Manfaat mengonsumsi kopi. Yang pertama, terhindar dari diabetes. Menurut sebuah teori, orang yang rutin meminum kopi memiliki risiko lebih rendah untuk mengidap diabetes mellitus tipe 2. Manfaat ini sangat penting bagi kesehatan, mengingat penyakit diabetes adalah suatu penyakit yang hanya bisa dikendalikan dan tidak dapat disembuhkan secara total. Nah, yang kedua, menurunkan resiko gagal jantung. Mengonsumsi secangkir kopi per hari dapat mencegah terjadinya gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung melemah dan tidak mampu memompa cukup darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menurunkan resiko penyakit Parkinson. Kafein di dalam kopi dapat menurunkan risiko seseorang untuk mengidap penyakit Parkinson. Tak hanya itu, kafein di dalam kopi juga membantu seseorang yang mengidap penyakit Parkinson mampu mengontrol gerak tubuhnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, keempat, menyehatkan organ hati. Ternyata kopi memiliki efek protektif yang bisa melindungi organ hati. Orang yang minum kopi rutin ditemukan memiliki kadar enzim hati dalam batas normal dibandingkan dengan orang yang jarang meminum kopi. Selanjutnya yang kelima, mengurangi peradangan di dalam tubuh. Biji kopi mengandung polifenol, yakni salah satu jenis antioksidan yang mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, dan dengan rutin mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan dapat mengurangi peradangan yang memicu beberapa penyakit seperti sindrom metabolik, diabetes, dan obesitas. Dan selanjutnya yang terakhir, memicu rasa bahagia. Beberapa penelitian mengatakan mengonsumsi kopi berhubungan dengan hadirnya emosi positif, termasuk kepuasan, keramahan, kasih sayang, rasa tenang, dan kebahagiaan. Ditemukan pula bahwa tidak ada emosi negatif yang berhubungan dengan konsumsi kopi. Bahkan menurut studi dari Harvard, Amerika Serikat, melibatkan 50.000 perempuan, mengonsumsi kopi bisa mengurangi risiko depresi. Selanjutnya yang ketiga, bahaya kecanduan kopi bagi kalangan remaja. Sebuah laporan di The Journal of Pediatrics mengungkapkan bahwa 75% anak-anak kalangan remaja mengonsumsi kopi setiap hari. Menurut Mom Junction, konsumsi kafein yang diizinkan untuk para anak-anak ada takarannya. Sebagai contoh, untuk anak yang berusia 10-12 tahun, kandungan kafein yang diperkenankan sebesar 85 mg kafein sehari. American Academy of Pediatrics menyarankan anak berusia 12-18 tahun, yaitu anak-anak yang berusia remaja, membatasi konsumsi kafein hingga 100 mg per hari atau sekitar 1 cangkir kopi. Nah, jika seorang remaja mengonsumsi kopi secara berlebihan dan mengalami kecanduan pada kopi, maka akan memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif diantaranya yaitu yang pertama, mengalami ketergantungan. Zat adiktif yang terkandung dalam biji kopi akan membuat orang menjadi ketergantungan. Bagi mereka yang pecandu kopi akan merasa sangat lemah dan lesu jika mereka tidak mendapatkan kopi yang sesuai takaran konsumsi. Menghentikan kebiasaan minum kopi bagi para pecandu akan berefek seperti gejala stres, di mana akan merasa sakit kepala, kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan depresi meski bersifat sementara. Yang kedua, dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas. Terlepas dari kebiasaan pecandu kopi yang seringkali menambahkan susu, krim, dan gula, bahwa kopi ternyata dapat menyebabkan penambahan berat badan karena kandungan kafein yang dapat merangsang produksi hormon yang merangsang nafsu makan dan keinginan untuk memakan makanan berkalori tinggi. Meskipun kafein dikenal untuk membantu dalam jangka pendek menurunkan berat badan, dalam jangka panjang ternyata mengonsumsi kopi cenderung lebih menyebabkan penambahan berat badan. Selanjutnya, menimbulkan rasa cemas. Kafein yang terkandung dalam biji kopi dapat merangsang sistem saraf pusat yang menyebabkan kecemasan dan kegelisahan.
Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak setiap hari, dapat menguras kelenjar adrenal, menurunkan daya tahan terhadap stres, dan membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit. Yang keempat, hipoglikemia. Kafein dikenal untuk memicu pelepasan glikogen oleh hati yang menyebabkan ketidakseimbangan kadar gula darah. Kondisi ini juga dikenal sebagai hipoglikemia, gula darah rendah. Dapat menyebabkan kelemahan, gugup berkeringat, dan jantung berdebar-debar. 5. Dehidrasi. Kopi dapat menyebabkan dehidrasi. Banyak orang yang memiliki lebih dari 5 atau 6 cangkir kopi per hari mengeluh dehidrasi dan gangguan kesehatan terkait dehidrasi. Nah, dehidrasi juga dapat mengeringkan kulit, membuatnya lebih rentan terhadap keriput dan stroke mark. Selanjutnya ke-6, membatasi penyerapan kalsium. Kafein dapat membatasi penyerapan kalsium dalam tubuh. Kalsium dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, hal itu terbukti dalam penelitian setiap 100 mg asupan kopi menyebabkan hilangnya 6 mg kalsium dari tubuh. Yang ketujuh ada insomnia. Remaja yang berusia antara 14 sampai 17 tahun membutuhkan setidaknya 10 jam untuk tidur. Kopi memiliki 5 kali lebih banyak kafein per porsi daripada soda atau teh. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan para remaja mengalami susah tidur. Selanjutnya ke-8, tidak nafsu makan. Para remaja harus memiliki diet seimbang, makanan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Kopi justru bisa membatasi nafsu makan pada remaja dan menyebabkan penurunan asupan gizi. Selanjutnya yang ke-9, tidak baik untuk jantung. Nah, jika remaja sudah memiliki masalah jantung, maka meminum kopi akan memperburuk kondisinya. Dalam kasus aritmia yang tidak terdiagnosis dalam kondisi detak jantung yang tidak teratur atau tidak normal, kafein justru akan memperburuk kondisi atau dapat memperburuk aritmia. Menurut jurnal Pediatrics membahas bahwa kopi sebagai stimulan yang memicu tekanan jantung dan darah yang kuat pada anak lelaki dan perempuan setelah masa pubertas. Selanjutnya yang ke-10, meningkatkan tekanan darah. Kafein bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Setiap 4 mg kafein bisa meningkatkan tekanan darah. 4. Kasus remaja kecanduan kopi. Davis Allen Creed, siswa sekolah berusia 16 tahun dari South Carolina, meninggal pada tahun 2017 karena overdosis kafein. Kasus lain terjadi pada Ilham R. yang langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Al-Islam dan diberikan oksigen akibat dari keluhan yang ia rasakan. Ia bercerita bahwa beberapa hari lalu mengalami jantung yang berdebar, tidak teratur, dan kondisi tubuh yang sangat tidak nyaman. Ternyata setelah itu, ia mengetahui bahwa penyebab dari debaran yang dirasakan pada jantungnya tersebut akibat dari kopi. Kafein juga menyebabkan palpitasi jantung karena merangsang sistem saraf pusat. Meski jantung memiliki ritme yang teratur, namun rangsangan dari kopi tersebut dapat menyebabkan ritme yang berubah. Yang kelima, cara mengatasi kecanduan kopi bagi kalangan remaja. Cara mengatasi kecanduan kopi bagi kalangan remaja yang pertama, kurangi secara bertahap. Tidak ada cara mengurangi kopi dengan cara instan. Buatlah target di mana kita bisa mengurangi kopi pelan-pelan. Misalnya sehari hanya minum 1 gelas kopi, minggu berikutnya minum 4 cangkir kopi dalam 1 minggu. Dengan dilakukan secara bertahap, kita akan menemukan kebiasaan baru yang dapat mengganti kecanduan kopi. Sumber kafein juga bisa dapat dengan meminum teh atau memakan coklat. Selanjutnya yang kedua, cari minuman lain yang lebih sehat. Walaupun mengonsumsi kopi tanpa kafein alias decaf
Nyatanya masih ada kandungan kafein 2-25 mg per cangkir kopinya. Coba temukan pengganti minuman yang baik pada saat yang sama. Mungkin bisa mencoba minuman hangat lain yang bebas kafein seperti teh herbal tanpa kafein atau bahkan meminum air lemon hangat yang baik bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, mengganti dengan air putih. Minum air putih jauh lebih bermanfaat berkali-kali lipat daripada meminum kopi. Selain mengurangi kebiasaan minum kopi, air putih juga bisa digunakan sebagai salah satu cara detoksifikasi tubuh. Gerakan meminum air juga sama dengan gerakan refleks memegang cangkir kopi. Sehingga lambat laun, seseorang akan tidak menyadari bahwa kopi yang ia minum berganti dengan air putih. Selanjutnya yang keempat, tidur dapat memenuhi kebutuhan energi. Nah, kebanyakan orang yang bekerja sampai larut mengonsumsi kopi agar bisa terus bertahan sampai pagi. Hal ini tentu dilakukan mengingat salah satu efek stimulan kopi, yakni menghasilkan energi pada tubuh. Nah, kita perlu mencari energi dengan cara lain. Yang pertama dan yang paling penting yaitu dengan tidur dan istirahat yang cukup. Beberapa cara lain adalah dengan tidur siang dan berolahraga secara teratur. Kelima, ganti dengan minuman yang mengandung susu. Dengan meminum minuman panas bisa juga menjadi terapi tubuh pada pagi hari. Kita bisa mengurangi minum kopi dengan cara mengonsumsi minuman panas lainnya seperti coklat hangat, teh herbal hangat, dan bahkan susu almond. Nah, selanjutnya keenam, menyibukkan diri dengan kegiatan yang menyehatkan. Lakukan latihan yoga, meditasi, dan pijat dengan tujuan membuat relaksi pada tubuh. Kegiatan tersebut akan membantu menggantikan tingkatan konsentrasi dan energi yang didapat dari kafein. Yang keenam, strategi pembelajaran dalam menyampaikan materi bahaya kecanduan kopi bagi kalangan remaja. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai dampak buruknya jika mereka mengalami kecanduan mengonsumsi kopi, yang dikarenakan kopi mengandung zat adiktif berupa kafein yang tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan, guru dapat menggunakan beberapa strategi pembelajaran. Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru ialah yang pertama, guru dapat meminta peserta didik untuk mengamati kebiasaan ataupun rutinitasnya sehari-hari mengenai apa saja yang ia konsumsi. Yang kedua, guru menjelaskan bahaya kecanduan mengonsumsi kopi. Nah, bahwa mengonsumsi kopi dalam jumlah yang berlebihan tidak lagi bermanfaat bagi dirinya, tetapi akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, guru dapat menyajikan video mengenai kandungan kafein yang terkandung dalam kopi serta dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsi secara berlebihan. Nah, dengan adanya penyampaian materi ataupun informasi ini, diharapkan peserta didik dapat lebih berhati-hati dan menjaga kesehatannya maupun kesehatan orang lain yang ada di sekitarnya. Baiklah, sekian presentasi mengenai makalah bahaya kecanduan kopi bagi kalangan remaja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.